Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji di ujian UPIN pada tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen YIN Curug. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan, nama saya Marsiti SPDI, asal sekolah dari SMAN 1 Wahai Serdang, mahasiswa dalam jabatan YIN Curug pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad pada kelas 1 semester 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Untuk hari ini silahkan untuk Mas Hadid dipimpin doanya terlebih dahulu pada pembelajaran kali ini. Silahkan untuk Mas Hadid untuk memimpin doanya pada kesempatan hari ini. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali pada materi pendidikan agama Islam ya, yang dimana pendidikan ini cukup penting untuk pembentukan karakter pada diri kita semua. Untuk hari ini kita nanti akan mengulas materi pada pembelajaran tentang sumber-sumber hukum Islam ya. Untuk di minggu yang lalu kita sudah mengulas materi tentang dasar-dasar yang berkaitan dengan keimanan. Insya Allah bisa dipahami anak-anak ya? Ya, bisa dipahami. Nah, sebelum memasuki prosesi pembelajaran akan Ibu absen dulu untuk kesempatan hari ini. Anggi ada? Ada ya? Anjar? Ya. Kita dulu Selfie, ya, Hadid, Fadli, Agam, Ayu, ya, alhamdulillah berarti hadir semua anak-anak ya. Ya, baik, untuk kesempatan hari ini kita lanjut saja akan memasuki materi berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam di sini ya. Ada yang pernah mendengar atau ada yang pernah sudah membaca tentang sumber-sumber hukum Islam? Ada? Belum? Ya. Lanjut, sebelum kita menyimak materi berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam, alangkah lebih bagusnya kita simak tujuan pembelajarannya. Apa saja kan tentang tujuan pembelajaran itu? Ada yang mau membacakan sini? Iya, silakan Mas untuk maju ke depan membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan. Apa tujuannya?
Setelah memahami literasi, materi, dan menggali informasi, siswa dapat memahami sumber hukum Islam, isi dan kandungan ayat Quran Surat Al-Isra ayat 9. Setelah memahami literasi dan menggali informasi, siswa mampu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kandungan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menentukan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan kandungan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam menurut pendapat sendiri. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan belajar kelompok, siswa mampu menentukan bentuk suatu hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam sesuai dengan syariat Islam. Kasih aplaus untuk langsung saja anak-anak, mari kita simak video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ibu ambil sumbernya dari YouTube. Ayo kita simak bersama. Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Handphone, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dan diberi petunjuk penggunaannya. Petunjuk tersebut dipastikan agar alat tersebut digunakan dengan benar sehingga awet dan tahan lama. Ketentuan Allah dalam menciptakan manusia, Allah memberikan petunjuk pada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan benar sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, hadis, dan ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber Islam, Al-Quran ia merupakan sumber utama dan utama, sehingga semua persoalan harus merujuk berpedoman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah akidah terkait dengan keimanan hal yang terkandung dalam kitab Allah, para rasul Allah, hari kiamat. Kedua adalah tentang syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah SWT, disebut dengan ibadah makhluk, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu makhluk. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau bertindak, baik akhlak kepada
sesama manusia dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lainnya. Hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan yang ditetapkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat, dan yang terakhir menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dari segi pengertian, hadis terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama dan dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Dan yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Bila dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad terbagi kepada empat macam. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, tidak bertentangan, sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, hadis sahih, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih, hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang keempat adalah hadis sahih, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW, atau hadis ini disebut dengan hadis palsu. Dikatakan hadis, padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini sifatnya tolak. Sumber penulisan yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab yang seluruh ilmunya dan segala kelengkapannya. Ketiga, memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Empat, memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar hukum atau dalil menggunakannya ijtihad di antaranya adalah Al-Quran
surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. Anak-anak sudah melihat video tadi? Ya. Apa yang dapat kalian amati tadi tentang sumber-sumber hukum Islam? Ada berapa sumber hukum Islam tadi? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Al-Quran. Yang kedua? Hadis. Yang ketiga? Nah, sekarang supaya kalian jelas, Ibu mau minta ada yang mau membacakan tentang sumber-sumber hukum Islam di sini? Ada? Ya, siapa? Oh ya, silakan Mbak, maju ke depan Mbak, sini Mbak. Bacakan tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang lain simak ya. Ya, silakan. Bacakan yang keras. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber atau dalam bahasa Arab disebut masadir adalah wadah yang darinya digali segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Dalam kajian usul fikih dikenal dengan istilah masadir al-ahkam al-syariah, yang artinya rujukan utama dalam menetapkan hukum syara. Hukum syara atau syariat pada intinya adalah titipan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mukallaf. Yang demikian terdapat di antara kumpulan kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bernama Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran itu dengan sendirinya disebut sumber hukum syara, karena daripadanya disaut dengan diambil sesuatu yang dinamakan hukum syariat itu. Selain Al-Quran, hadis Nabi juga disebut sumber hukum syara. Di samping itu, dikatakan pula bahwa hukum syara itu adalah kalam Allah yang merupakan salah satu sifat yang melekat dalam zat Allah yang qadim. Untuk mengetahuinya diperlukan petunjuk. Ya, kasih ampun ya untuk banyak ya. Terima kasih. Jadi tadi sudah menyampaikan tentang definisi sumber-sumber hukum Islam. Jadi penentu keputusan tadi tentang dasar hukum Islam yaitu ditentukan oleh hukum-hukum tadi berupa Al-Quran, hadis dan ijtihad. Untuk selanjutnya tadi sudah kita pahami berkaitan dengan makna sumber-sumber hukum Islam. Nah, maka selanjutnya kita pahami pula tentang pengertian berkaitan dengan definisi Al-Quran. Ada yang mau maju? Iya, silakan maju ke depan Pak untuk membacakan tentang definisi Al-Quran. Silakan dibacakan. Definisi dan fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad dalam bahasa Arab, yang berisi kitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Berdasarkan definisi ini, terdapat beberapa konsekuensi kedudukan Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dengan demikian, kedudukan Al-Quran adalah wahyu yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak mencakup wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih Mbak, kasih aplaus untuk Mbak ya. Untuk selanjutnya, anak-anak, mari kita simak pula definisi berkaitan dengan hadis. Ada yang bisa di sini? Iya, siapa? Iya, silakan maju ke depan, Pak. Pengertian dan kedudukan hadis. Hadis adalah peraturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Pengertian hadis sering diidentikan dengan sunnah. Meskipun para ulama hadis membedakannya, sunnah diartikan secara khusus untuk tradisi yang diyakini berasal dari perbuatan atau kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Istilah lain yang sering muncul dalam pembahasan hadis adalah khabar dan atsar. Khabar adalah berita yang sumbernya berasal dari para sahabat, sedangkan atsar adalah berita yang berasal dari para tabi'in. Berdasarkan pengertian ini, maka sebuah hadis memiliki batasan sebagai berikut. 1. Sumber, bahwa yang disebut hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Muhammad setelah diangkat sebagai Rasul. Oleh karena itu, hadis tidak mencakup perkataan maupun perbuatan Muhammad,
sebelum diangkat menjadi Rasulullah. Kasih aplaus untuk mbaknya ya. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, mari kita juga simak berkaitan dengan materi tentang ijtihad. Ya, ada yang bisa? Ya, silakan maju Pak. Silakan dibaca. Yang lain perhatikan baik-baik. Pengertian ijtihad. Menurut pengertian kebahasaan, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya jahada, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah dalam ilmu fikih, pengertian ijtihad adalah mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengikhtiarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kasih aplaus ya untuk mbaknya ya. Terima kasih anak-anak. Itu tadi definisi dari Al-Quran, kemudian definisi hadis, dan definisi berkaitan dengan ijtihad. Dan ketiga-tiganya itu merupakan sumber hukum Islam yang dijadikan untuk pedoman kita sebagai kaum muslimin dan muslimat dalam menentukan hukum-hukumnya ya. Baik tentang hukum pernikahan ya, tentang hukum adat istiadat, tentang hukum bermasyarakat, tentang akhlak dan seterusnya. Semuanya diatur di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selanjutnya, mari kita simak dalil berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Masih ada yang ingat tadi terdapat dalam Quran surat apa? Al-Isra. Ayat berapa? Dan terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Ayat berapa? 59. Nah, lebih lanjut lagi, mari kita simak bacaan dari ayat tersebut sebagai dalil yang menegaskan tentang hukum-hukum Islam. Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan maju Mas Hadid untuk maju ke depan sini. Kan dibacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang lebih besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul serta sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Terima kasih Mas, kita kasih aplaus untuk Mas Hadid. Tadi sudah disampaikan terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 tentang penegasan dalil Al-Quran tadi ya. Kemudian yang keduanya disampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Itu sebagai dasar hukum untuk menentukan apapun hukum-hukum yang diatur oleh agama. Oke anak-anak, tadi sudah mengkaji dari awal hingga akhir. Nah, pada saat ini adalah sesi tanya jawab dari materi tentang sumber-sumber hukum Islam tadi. Ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijtihad. Nah, dari paparan tadi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya pada hari ini? Ada?
Iya. Iya, silakan Mas. Apa pertanyaannya? Tadi kan ada 3 dasar hukum Islam. Ya. Itu apa saja, Bu? Iya, kasih aplaus untuk Masnya ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan ada berapakah sumber hukum Islam tadi dalam video pembelajaran. Dalam hal ini Ibu tampilkan ada 3. Yang pertama tadi apa? Membahas tentang Al-Quran. Apa sih definisi Al-Quran? Merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Kandungannya tentang kebaikan ya, tentang perintah, tentang larangan, tentang ancaman, dan tentang sejarah pada kehidupan orang-orang yang terdahulu di zaman tabi'in. Itu tentang kandungan ataupun definisi berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang kedua apa tadi? Hadis. Fungsi hadis adalah sebagai penjelas, pelengkap ya. Itu berkaitan dengan sumber-sumber tadi. Jika di dalam Al-Quran tidak disampaikan, maka ditegaskan di dalam hadisnya ini sebagai penjelasnya. Dan hadis tadi fungsinya merupakan ataupun kedudukannya sebagai hukum Islam yang kedua. Sedangkan yang ketiganya adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah pendapat-pendapat para fuqaha. Ini tidak sembarangan fuqaha, tetapi para fuqaha yang memiliki pemahaman yang bagus, kemudian mahir, fasih, dan dia paham terhadap konsep-konsep keagamaan. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Untuk selanjutnya Nana, ada lagi yang mau bertanya? Iya. Apa pertanyaannya? Silakan Mbak Lulu. Dalil yang berkaitan dengan dasar hukum Islam tadi dalam surat apa, Bu? Iya. Tentang dalilnya. Masih ingat? Dalilnya tadi disampaikan terdapat dalam Quran surat apa? Al-Isra. Al-Isra ayat berapa? 9. Dan Quran surat An-Nisa ayat 59. Itu anak-anak ya, ternyata di dalil itu menjelaskan tentang dasar-dasar hukum yang dimaksud itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Oke anak-anak, selanjutnya kita adakan prosesi evaluasi atau bisa disebut dengan post test. Apa sih post test itu? Salah satu ukuran untuk mengukur kalian apakah sudah bisa memahami konsep materi yang sudah Ibu sampaikan tadi atau belum. Dalam hal ini akan kita ketahui ya materi ajarnya untuk sebagai bahan evaluasi nanti bisa disimak dalam video pembelajaran ini. Tugas kalian adalah meringkas atau membuat kesimpulan akhir pada tayangan video yang Ibu sampaikan. Setelah itu tugas kalian mengerjakan, setelah dikerjakan kemudian nanti dikumpulkan tugas Ibu untuk menilai kalian. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan untuk dikerjakan tugasnya berkaitan dengan video pembelajaran pada post test yang Ibu sampaikan dalam video pembelajarannya. Silakan anak-anak dikerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, video sudah tertampil di depan. Kalian perhatikan. Kemudian tulis apa yang ada dalam video berikut.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materi telah usai, maka dari ini akan dapat kita simpulkan tentang prosesi pembelajaran berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam ya. Pada kesimpulan yang dimaksud adalah yang pertama ini ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, setelah membaca materi, siswa dapat memahami materi tentang sumber-sumber hukum Islam ya. Jadi penting sekali sumber-sumber hukum Islam tadi, diharapkan tadi kalian memahami sumbernya ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian kesimpulan yang kedua apa? Memahami pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Berikut definisinya, kedudukannya, dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi, memahami fungsi, kedudukan, dan harapannya nanti dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang anak-anak sekalian, terima kasih atas kerjasamanya kalian dalam proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga dalam kajian materi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya insya Allah kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang dengan sesi materi yang berbeda. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa. Silakan yang mau memimpin doanya, Mas Hadir kembali, silakan untuk dipimpin doanya tadi. Terima kasih. Saya akhiri dalam pertemuan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.